Selamat pagi anak-anak, kita akan melanjutkan pembelajaran kita mengenai Mayop yang sebelumnya sudah entry neraca saldo awal, namun kita belum mengatur untuk kode pajaknya ya. Nah, untuk yang pertemuan kali ini kita akan mengatur kode pajak, sekaligus kita akan melakukan entry atau membuat kartu pelanggan dan kartu supplier ya, karena nanti kita akan juga mengentry saldo awal untuk piutang dan saldo awal untuk kredit ya, untuk hutang ya, kredit hutang maksud saya. Nah, jadi untuk mengentry kartu file dan juga saldo-saldonya nanti akan kita lakukan menurut penjelasan saya kali ini. Nah, yang sebelum kita masuk ke sana, kita akan melakukan membuat link untuk pajak ya. Seandainya ada pajak jika salon coba terus ini nanti akan menjual barang yang kena pajak ya, karena untuk penjualan barang itu selalu ada pajaknya, pajak pertambahan nilai ya. Nah, caranya gampang, kita klik di sini ada tombol list, bagian atas arahkan kursornya, kemudian kita pilih text codes. Nah, untuk di sini sudah tersedia semuanya, tapi ingat jangan langsung mencoba ya, karena di sini kalau kita mencoba membuka salah satu ini berarti kita harus memasukkan nama akun. Kalau kita memasukkan nama akun berarti akan terlink otomatis dengan akun yang kita buat. Namun kalau akun itu ternyata tidak kita pakai, kita akan repot gitu ya. Jadi saya anjurkan untuk mengikuti apa yang saya contohkan ya, jangan membuka yang lainnya. Kita buka saja di sana untuk PPN itu akan masuk ke akun GST, Goods and Service Tax ya, ini sudah ada sih, cuman kita nanti kan tidak familiar dengan GST, yang kita tahu adalah PPN ya. Jadi kita bisa buat di sini, kita klik, nah di sini akan ada tulisan text code-nya adalah GST, kita ganti menjadi PPN. Kemudian di deskripsi ini klik OK saja kalau muncul seperti ini, karena kita akan mengubah. Kemudian kita ganti dengan pajak pertambahan nilai. Nah, tipenya tetap sama, rate-nya 10%. Nah, untuk ini, untuk link account itu yang kita kerjakan hanya bagian dua ini saja. Link account for tax collected dan link account for tax paid. Nah, untuk yang bagian ketiga ini jangan dibuka. Kalau dibuka berarti kita harus memberikan link. Kalau dia ada link untuk kartu, untuk pembayaran pajak menggunakan kartu boleh, tapi kalau tidak ada kita akan harus memilih akun yang lain. Nah, kalau kita memilih akun yang lain maka tidak akan sesuai ya. Nah, sekarang kita pilih di bagian ini saja, link account for tax collected ya. Ini biasanya adalah untuk PPN keluaran ya, PPN keluaran. Kita cari di sini ada. Nah, ini dia PPN keluaran. Kita masukkan. Kemudian di link account for tax paid itu akan kita pilih PPN masukan ya, PPN masukan itu biasanya di akun nomor 1 ya. Nah, ini dia. Nah, seperti ini jangan sampai salah, jangan sampai tertukar. Ini PPN keluaran ya, yang atas, yang bawah adalah PPN masukan. Nah, ini terkait sama penjualan dan pembelian barang. Kalau kita jual barang maka akan ketemu dengan PPN keluaran, sedangkan kalau kita membeli barang maka kita akan ketemu dengan namanya pajak masukan, makanya tax paid, karena kita membeli sekaligus membayar pajaknya. Oke, demikian. Berikutnya ini di close saja. Nah, berikutnya kita akan mencoba membuat kartu file. Untuk membuat kartu file ini atau kartu pelanggan dan kartu supplier atau pemasok, itu kita harus menyiapkan datanya dulu yang sudah saya kirimkan lewat WA ya. Ini nanti silakan kalian lihat, ini adalah daftar pelanggannya, nama pelanggannya, ada kode, nama, ada alamat dan nomor telepon. Ini ini adalah daftar pemasok ya, nanti bisa dikoreksi. Nah, yang di sini adalah daftar saldo piutang dan daftar saldo hutang. Ini ada saldonya, ada tanggal, nomor buktinya, kodenya sama. Nah, ini harus diperhatikan baik-baik ya. Nah, setelah itu
Setelah kita punya data ini, baru kita kembali ke Mayop. Nah, caranya untuk membuat kartu pelanggan dan pemasok, kita klik di sini, card file, kemudian kita pilih card list. Nah, ketika muncul seperti ini, belum pernah kita memasukkan data pelanggan maupun pemasok ya. Ini kalau kita klik di sini, ini all card, artinya nanti akan muncul kartu pelanggan dan kartu pemasok. Kalau kita klik customer, berarti yang muncul hanya kartu pelanggan saja. Kalau supplier akan muncul kartu supplier saja, dan seterusnya. Employee ini adalah pegawai dan personal perorangan. Nah, sekarang kita klik di all card saja, ke customer ya. Yang pertama kita klik di customer, kemudian kita klik new. Nah, di klik new ini akan muncul beberapa kolom-kolom yang harus diisi ya. Yang pertama itu adalah name. Nah, kalau kita lihat di dalam data kita untuk kartu pelanggan atau customer, itu yang pertama adalah DN Anwar Sumardin ya. Kita ketik aja di sini DN Anwar Sumardin ya. Kemudian kita enter saja, maka akan muncul kolom-kolom yang lainnya. Nah, kolom yang lainnya ini diisi sesuai dengan data yang ada di sini ya. Nah, kita coba dulu yang pertama, TN Anwar Sumardin itu kodenya berapa? P001. Kita ketik P001 ya. Untuk masuk ke kolom-kolom yang lainnya, kita bisa tinggal ketikkan tombol tab di keyboard ya, atau juga kita menggunakan mouse. Addressnya adalah Jalan Nangka 12 Mataram. Kita ketikkan saja Mataram. Nah, kemudian city, ini city adalah kotanya Mataram. Nah, jadi di sini boleh diketik Mataram atau tidak, baru city di sini ya. State ini adalah provinsi ya, kita NTB. Kemudian di country ini adalah negara Indonesia. Ya, kemudian di situ ada informasi yang terakhir adalah tentang nomor telepon ya. Ada nomor telepon 0370, kita ketikkan di pun nomor 1 saja, 370 123 987 ya. Ya, seperti ini. Nah, kalau dia nomor teleponnya cuma 1, kita ketikkan di pun 1 saja. Tapi kalau nomor teleponnya ada 3 misalnya, ya kita masukkan masing-masing. Ada nomor fax, ada email, ada website dan seterusnya, tinggal kita masukkan satu persatu. Nah, setelah itu kita harus rubah di sini. Di sini ada card detail, selling detail, payment detail dan seterusnya. Kita rubah di bagian selling detail ya. Di sini ada card detail ya, kalau kita seperti ini. Tapi yang akan kita rubah hanya di bagian selling detail saja ya. Selling detail yang kita rubah adalah di bagian sini. Kalau jasa atau penjualan kita menggunakan pajak, maka kita akan gunakan PPN, dan kalau perlu biaya angkut juga dikenakan PPN. Tetapi karena ini perusahaan jasa ya, perusahaan jasa, jadi biasanya jasanya ada yang dikenakan PPN, ada yang tidak dikenakan PPN. Nah, jika menggunakan PPN, maka tombol ini harus kita centang ya. Nah, untuk biaya angkut jasa kan tidak ada biaya angkut, jadi tidak perlu kita berikan PPN. Kita pilih saja di sini NT ya, seperti ini, sehingga yang di atas itu tax code-nya adalah pajak pertambahan nilai, yang free tax code itu not reportable, jadi tidak dikenakan pajak. Freight itu artinya biaya angkut, beban angkut. Nah, kalau sudah kita rubah, baru kita klik use customer tax code. Nah, karena jasa mungkin ada diskon dan seterusnya, tapi di dalam transaksi kita kali ini tidak ada diskon. Nanti mungkin akan saya jelaskan pada saat perusahaan dagang ya, supaya lebih paham. Nah, untuk saat ini sampai di sini saja. Kemudian klik OK. Nah, itu untuk menambahkan pelanggan. Kita sudah punya pelanggan di sini. Card ID-nya ini, nomor teleponnya ini dan seterusnya. Balance-nya belum kita masukkan. Nah, yang berikutnya kita ini nanti kalian bisa lanjutkan ya, seperti itu caranya.
Yang berikutnya untuk supplier sama, kita klik di supplier, kemudian kita klik new, kemudian di sini kita ketik nama, ya, misalnya di sana suppliernya ada toko mawar, ya, toko mawar, enter S001, ini kodenya ya. Kemudian alamatnya di sini itu Jalan Halmahera, ya. Jalan Halmahera nomor 12. Ya, bisa diketikkan kotanya di sini atau kotanya diketikkan di sini, provinsi dan negara di sini, nomor telepon di sini, ya. Hampir sama dengan yang customer atau pelanggan. Tapi di sini yang kita rubah adalah buying detail. Kalau tadi selling detail, sekarang di sini buying details, dan sama juga pilihannya. Di sini kita pilih NT, kemudian kita klik use supplier text code, ya. Kemudian klik OK. Jadi di sini supplier ada satu, customer ada satu. Kalau kita klik order card, maka akan ada dua, satu pelanggan, satu pemasok. Nah, itu saja untuk saat ini. Silakan dicoba, dikerjakan. Nanti pada akhir kesempatan setelah selesai mengisi persediaan akan saya nilai, saya minta dikumpulkan masing-masing. Salam coba terus, di sini akan muncul namanya masing-masing. Kalau tidak ada namanya seperti ini, saya anggap tidak mengerjakan. Tetapi kalau ada namanya akan saya periksa. Ya, demikian dulu. Sampai ketemu pada pelajaran berikutnya. Terima kasih, selamat pagi, selamat beraktivitas, selamat belajar, salam sehat selalu.